Iya, Ma. Cepetan dong, Vin. Ngebut dong, Vin. Mama khawatir ini. Iya, Ma. Ini udah ngebut, Ma. Iya. Sayang, sabar ya, sayang. Bentar ya. Aduh. Vin, cepet dong. Aduh. Thank you so much ya, Sel. Iya, yang penting bestie gue nggak boleh galau lagi, oke? Iya. Ini gue tinggal sendiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Serius ya? Bye-bye, kabarin aku. Hi, baby girl. Lo mau ngapain di sini? Aku cuma menjenguk partner crime gue, kok. Nggak, lo pergi dari sini, Coki. Kedatangan lo ke sini itu malah bikin gue makin sakit, tau nggak lo pergi? Santai dong, baby. Gue cuma mau mastiin lo baik-baik aja. Dan gue juga mau minta maaf sama lo. Oke, kalau lo takut karena kedatangan gue di sini, lo boleh teriak. Teriak sekencang mungkin supaya Masa datang sini dan gue dikeroyok Masa. Gak apa-apa, Sel. Tapi, please, izinin gue minta maaf sama lo. Supaya kita bisa balik lagi pertemanan kita kayak dulu, Sel. Sabar sayang, sabar sayang. Pak Bos silakan tunggu di luar. Vin, awas ya, Vin. Kalau sampai kenapa-napa itu kandungan dari Riri. Ma, jangan kayak gitu dong, Ma. Jangan bikin kita tambah kalut dan tambah panik lagi, Ma. Ya harusnya tadi kamu tuh sebelum melakukan, kamu tuh pikir dulu dong. Riri itu kan udah pernah keguguran, padahal kita udah menjaganya dengan baik. Tapi sekarang apa? Hah? Kamu malah bikin dia stres. Kita boleh duduk dulu? Nah, gue nggak percaya. Lo nggak mungkin datang ke sini tanpa tujuan. Dan nggak mungkin juga seorang Coki yang brengsek datang ke sini cuma buat menjenguk gue. Justru gue gak percaya sama lo, Selin. Gue tau kok. Lo sengaja memperdaya Riana kan supaya lo dapat simpati dari dia. Ya kan? Karena gue tahu, Sel. Itu punya rencana di balik itu semua kan, yang gue gak tahu. Oh iya, terserah lo, Coki. Lo mau percaya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jelas, Sel. Kita berdua ini sama kok. Lo gak akan mungkin berubah jadi baik kalau tanpa something di balik itu semua, Sel. Udah. Lo gak perlu takut ketahuan sama gue. Kita bisa jadi partner kamu lagi ya dulu. Dan lo gak perlu khawatir, Sel. Gue akan danain peluncuran produk lo. Itu kan yang lo mau. Gue udah nggak peduli lagi, Coki. Gue udah nggak peduli lagi soal saling dulu. Sekarang sahabat-sahabat gue udah kembali sama gue. Terutama Ariana. Gue gak akan ngecewain dia lagi dan gue gak akan nyakitin dia lagi karena dia udah terlalu baik sama gue. Ya. Jadi ya, kalau lo datang ke sini mau ngajakin gue kerja sama lagi percuma. Mending lo pergi dari sini, Coki, karena itu akan percuma.
Kenapa? Kita harus ke rumah Selin sekarang ini. Coki lagi di sana. Ayo sekarang. Ayo cepet. Ayo. Sayang, gimana? Udah enakan belum? Udah. Aku minta maaf ya. Aku nggak ada maksud loh ngomong kayak gitu ke Ariana. Aku juga nggak ada maksud bikin kamu tambah stres kayak gini. Udahlah Mas. Dari dulu sampai sekarang kan cuma Ariana yang punya cinta kamu. Bertahun-tahun kita nikah, kamu masih berharap kan kalau Ariana bakal balik sama kamu? Kadang-kadang aku mikir ya, kenapa sih aku nggak keguguran aja? Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak baik. Kamu kan tahu, Mama dari dulu tuh pengen banget punya cucu dari kamu. Gak boleh ya? Percuma, Ma, percuma. Yang pengen kan cuma kita berdua. Mas Gavin mana mau punya baby dari Riri? Hei, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Enggak. Sayang, aku mau banget punya baby. Aku udah gak sabar pengen jadi ayah dari anak kita. Mah, Riri mau pulang aja ya. Riri nggak mau di rumah sakit ya. Jangan. Nggak boleh. Kamu harus dirawat di sini beberapa hari ya. Biar janin yang ada di kandungan kamu itu sehat dulu. Dan dokter bisa ngawasin perkembangan kamu. Ya? Tapi Mama kan tahu Riri nggak suka. Riri bosen di rumah sakit. Iya, Mama tahu. Mama ngertiin. Tapi ini kan untuk kebaikan kalian berdua. Ya? Ya udah Riri mau. Tapi Riri nggak mau ya ada Mas Galvin di sini, Mah. Sayang, maksud kamu apa? Ya aku maunya dijaga sama Mama aja. Kamu nggak usah di sini. Enggak bisa mah, enggak. Apapun yang terjadi, aku harus selalu jagain kamu sayang. Enggak. Lo tuh kenapa sih, Sel? Hah? Kenapa lo sekarang berubah pikiran kayak gini, Sel? Padahal lo dulu yang ngajakin gue kerja sama, Sel. Tapi sekarang lo hianatin gue, Selin. Berapa kali gue harus bilang sama lo, Coki? Gue gak mau kehilangan sahabat gue lagi. Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Sekarang lo pergi. Gue gak akan mau diajak kerja sama lo, Coki. Lo pergi dari sini. Gue gak mau kenapa. Sekarang lo ikut gue, Sel. Pergi, Coki! Coki! Gue gak mau kehilangan sahabat gue lagi. Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Sekarang lo pergi. Gue gak akan mau diajak kerja sama lo, Coki. Lo pergi dari sini. Gue gak mau kenapa. Sekarang lo ikut gue, Sel. Pergi, Coki! Coki! Diam! Sel? Diam! Coki! Woi, lepasin ya lo! Cabut lo! Apaan lo, Cok? Awas lo, Sel. Apa, Sel? Sel? Aku gak apa-apa. Ya udah. Sel, lo gak mau pindah rumah aja. Gue takut banget nanti Coki tuh bakal datang ke sini terus dan gangguin lo. Percuma, Yun, percuma. Mau gue pindah rumah kemana juga dia pasti akan tahu gue ada di mana. Udah gak apa-apa, Yun. Iya juga sih. Kalian sudah pernah datang ya? Iya. Gue juga tenang banget tahu lo nggak apa-apa, Sel. Bener-bener ya itu orangnya kelewatan banget. Masih aja nekat gangguin Selin. Tapi Selin gimana sekarang keadaannya? Nggak apa-apa kan? Sekarang Selin udah tenang, Korin. Tadi pas lihat gue, Tommy sama Bona, dia langsung pergi. Oke, untung ada kalian bertiga.
gue udah tenang sekarang. Ya udah kalau gitu sekarang kalian jagain dulu si Selin. Kalau misalnya ada apa-apa langsung kabarin gue ya, Yuna. Iya, Rin. Oke, bye. Kenapa sayang? Ini, Yuna tadi nelpon bilang katanya Coki berusaha buat masuk lagi ke rumahnya Selin dan kayaknya dia mau nyakitin Selin lagi. Untung aja Tommy, Bona, Yuna masuk tepat waktu, Mas. Kalau enggak tuh mungkin Selin udah kenapa-napa sekarang. Mas. Ya. Kenapa kamu kok diem sih aku cerita tentang Selin? Nggak, aku lagi mikir aja kira-kira si Selin bisa dipercaya nggak ya sekarang sama kita. Takutnya ini cuman acting dia aja. Enggak sih. Kalau menurut aku kayaknya Selin emang udah beneran berubah, Mas. Dan ya aku percaya sih sama dia. Mau tidur nggak sih? Sini, kamu tidur di sini. Nanti aku beres kerja. Posisi kamu udah pindah ya. Oke? Oke, jangan lama-lama. Ya. Bener-bener ya si Selin udah gak mau kerjasama lagi sama gue. Saat gue udah jatuh terlalu dalam ke rencana ini, enak aja dia berhenti gitu aja. Padahal gue kayak gini juga gara-gara dia. Dan gara-gara dia juga gue yang kena getahnya. Andai aja dia gak ngajak gue, pasti gue juga gak akan sejauh ini. Lo yakin gak mau gue temenin dulu, Sel? Gak usah, Yun. Beneran deh. Lagi juga Coki pasti mikirnya kalau kalian tuh nginep di sini. Dia pasti gak akan berani kesini lagi. Oke, yaudah kalau lo ngerasa lo aman, kita pulang ya. Ini udah malam juga. Lo istirahat ya, Sel. Makasih, Yun. Makasih. Pokoknya kabarin gue kalau ada apa-apa. Iya. Oke. Bye. Bye. Ya. Bon, balik nggak? Iya balik. Udah, Sel. Gue tunggu di bawah ya sama Yuna. Iya. Tom, thanks ya. Istirahat lo. Lo gak balik? Iya balik, sebentar lagi balik. Tapi Tapi? Sel, tadi di cafe gue denger kabar lo kayak gini, gue khawatir banget. Gue takut lo kenapa-napa. Apalagi ini Coki, Sel. Gue kenal banget sama dia. Dia orangnya nekat. Iya. Gue juga tahu Coki kayak gimana orangnya. Tapi selama ada Yuna, gue rasa gue cukup aman. Gak, Sel. Lo gak bisa selalu ngandalin Yuna. Gimana pun kalian itu perempuan. Ya, kalau lo mau, mulai dari sekarang, lo kalau butuh apa-apa, lo bisa kabarin gue. Kapanpun gue ada buat lo. Ya, thanks Bon. Kayaknya lo harus balik sekarang deh. Udah ditungguin sama Tommy sama Yuna. Yaudah, gue balik ya. Ya. Lo istirahat. Ya. Bye. Aku nggak ada maksud loh ngomong kayak gitu ke Ariana. Aku juga nggak ada maksud bikin kamu tambah stres kayak gini. Udahlah, Mas. Dari dulu sampai sekarang kan cuma Ariana yang punya cinta kamu. Kok nggak diangkat sih sama Galvin? Sibuk kali ya? Aduh, gimana nih? Padahal hal penting nih yang harus diomongin.
Sibuk kali ya? Pak Galvin, tadi Ibu Ariana nelpon nanyain Bapak. Tapi Bapak tenang aja, saya udah ngasih tahu kalau Bapak belum nyampe kantor. Apa Bapak mau saya telepon kembali Ibu Ariananya? Nggak usah. Nggak usah nelfon balik. Bilang aja nanti kalau Arena telepon, saya lagi meeting. Oke, baik Pak. Kasih. Ya ampun, sampai lupa ngasih tahu Pak Galvin kalau ada tamu. Tapi ya udahlah, udah masuk ruangan juga. Sak. Pak Galvin. Kamu balik kesini. Ada apa? Iya, saya mau nganterin dokumen ini buat Pak Galvin. Pak Galvin sebagai investor juga harus tahu gimana pergerakan proyek yang lagi kita bangun, Pak. Sekalian ada sedikit yang mau saya diskusiin sama Pak Galvin. Diskusiin. Iya. Soal apa? Kenapa harus sekarang sih kambuhnya nih vertigo? Mau minta antar Saka ke dokter, tapi Sakanya lagi meeting di luar. Masa iya berangkat sendiri? Kenapa tuh pala dipijit-pijit gitu? Habis jatuh? Atau habis kepentok makanya dipijit-pijit? Enggak kok, nggak apa-apa. Oke. Mungkin Pak Galvin juga tahu. Saya kesini mungkin bukan cuma untuk urusan kerjaan, Pak. Saya sebenarnya nggak mau bahas ini. Saya sebenarnya mau Ariana yang ngomong langsung sama Pak Galvin. Tapi karena sekarang masalah istri saya udah menjadi masalah saya juga, Pak. Jadi saya harus ngomong sama Pak Galvin. Berhenti melakukan hal yang sia-sia untuk Ariana. Karena apapun yang Pak Galvin omongin, apapun yang Pak Galvin lakukan untuk Ariana, gak akan merubah apapun, Pak. Ariana akan tetap menjadi milik saya sampai kapanpun. Paham ya, Pak? Gitu. Gini loh, Bapak Saka. Kayaknya lo juga harus berhenti ya, nyakitin Ariana. Ya itu mungkin bisa dimulai dengan nggak pergi sama cewek lain. Lu nggak tahu apa-apa, Fit. Lu nggak tahu apa-apa hubungan gue sama Ariana. Lu nggak tahu apa-apa urusan perasaan gue. Sekali lagi ingetin. Berhenti ngelakuin hal yang sia-sia. Lu urusin aja keluarga.
Oke, terima kasih Pak Gavin untuk waktunya.